Audiobuku.com mempersembahkan Kecil-kecil, Jagoan Bisnis. Panduan agar anak mandiri dengan uang saku. Karya Via Sofyan. Dibacakan oleh Akma. Selamat mendengarkan. 9. Membesarkan seorang pengusaha. Memiliki seorang pengusaha kecil di rumah bisa jadi sebuah pengalaman baru bagi Anda. Anak Anda yang tadinya hanya bermain dan belajar, kini mulai disibukkan dengan mengurus bisnisnya sendiri. Seperti halnya saat anak Anda bermain, Anda mungkin akan merasa di orang tua tirikan. Anak Anda cenderung lebih mencurahkan perhatiannya pada usaha yang telah dikembangkannya. Bahkan, kalau sedang asyik-asyiknya, anak Anda akan lupa segalanya. Lupa makan, lupa belajar, bahkan lupa bermain bersama teman-temannya. Anda tidak perlu merasa khawatir dengan kelupaan yang mungkin menjangkiti anak Anda. Hal ini memang wajar. Anggap saja anak Anda sedang mengikuti sebuah ekstrakurikuler bisnis. Selama anak Anda menyukai kegiatannya dan kegiatan tersebut memberi manfaat untuk anak, Anda tentu tidak usah khawatir. Dalam prosesnya, Anda hanya perlu memantau, membimbing dan mengarahkan anak dalam kegiatan barunya, yaitu berwirausaha tersebut. A. Pastikan anak Anda berbisnis dengan aman. Kegiatan berbisnis akan membuatnya harus pergi ke banyak tempat, bahkan yang sebelumnya belum pernah dia kunjungi. Berbisnis juga akan membuatnya bertemu dengan banyak orang yang tidak dikenalnya. Ketahui kemana anak pergi dan dengan siapa ia bertemu. Selain keamanan di luar, pastikan juga keamanan anak saat di rumah, terutama saat dia harus menggunakan senjata tajam, seperti gunting dan cutter. Pastikan anak berada dalam jarak yang aman saat dia menggunakan kompor atau oven. Selain cukup membantu untuk menawar kecemasan, pantauan ini juga akan menghindarkannya dari hal-hal yang bisa membuatnya celaka atau terlibat masalah. B. Apa yang bisa anak peroleh? Bila kegiatan berwirausaha sudah mulai mengusik kewajiban anak, seperti belajar atau membantu Anda di rumah, yang pertama harus Anda lakukan adalah tidak bereaksi berlebihan. Jangan langsung memarahi, apalagi melarang anak untuk melakukan usaha yang sedang dibangunnya. Hal ini akan membuat usaha yang sudah mereka lakukan terasa sia-sia. Anak pun akan sedih, bahkan marah karena Anda telah merenggut mereka dari hal yang mereka sukai. Ingatlah, semua hal baik yang bisa anak peroleh dari kegiatan bisnisnya. Tentu saja bukan hanya uang sakunya yang bisa bertambah, tetapi juga keterampilan dan kecerdasan emosional yang sedang dibangun dalam dirinya. Seperti yang telah dikemukakan di awal bab, berbisnis akan melatih anak untuk mandiri dan mampu mengubah kesulitan menjadi peluang untuk sebuah kesuksesan. Akan lebih baik bila Anda terus mengawasi anak. Ingatkan dia saat lupa makan atau mengerjakan PR. Bimbing dia untuk bisa membagi antara kegiatan sekolahnya, kewajibannya di rumah, dan kegiatan wirausahanya. Ikut serta dalam kegiatan wirausaha anak Anda akan membuat Anda paham bagaimana keasyikan yang anak Anda rasakan. Hal ini akan membuat Anda tidak mudah memandang buruk kegiatan yang sedang anak geluti tersebut. C. Bila anak jenuh. Bertolak belakang dengan perasaan asyik sampai lupa segalanya, anak juga bisa merasa bosan atau jenuh dengan bisnis yang sedang ia rintis. Kejenuhan biasanya terjadi bila anak merasa target atau tujuan melakukan wirausaha yang telah dia tetapkan belum juga tercapai. Kejenuhan juga bisa terjadi bila hal yang sedang dilakukannya tersebut tidak atau belum menghasilkan apapun, misalnya karena barangnya tidak laku. Bila kejenuhan menimpa anak Anda, penting sekali baginya untuk dimotivasi. Ingatkan padanya tentang hal-hal baik yang bisa anak peroleh dari berwirausaha. Seperti uang saku yang bisa ia gunakan untuk membeli mainan incarannya
atau banyaknya teman yang bisa ia dapatkan. Ingatkan juga mengenai komitmen yang telah ia buat saat pertama kali anak memutuskan untuk berwirausaha. Hal ini untuk melatih kemampuan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Rangsang kreativitas anak untuk membuat usahanya lain dari sebelumnya. Hal yang berbeda dan unik akan membuat anak tertarik untuk kembali melanjutkan usahanya. D. Bila anak kesulitan atau mendapat masalah. Berwirausaha menuntut seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, investor, supplier, pembeli, klien, rekan kerja, bahkan pesaing. Meskipun tidak sebanyak pengusaha sungguhan, minimal anak Anda akan berhubungan dengan para pembeli atau klien. Ada kalanya anak akan merasa kesulitan, seperti tidak dapat memenuhi keinginan klien sehingga mendapat teguran. Bila anak Anda mengalami hal ini, Anda tidak usah langsung pasang badan dan membela anak di depan kliennya. Jika Anda membelanya terus-menerus, dia akan terbiasa berlindung di balik Anda. Kalau begitu, semangat kemandirian dan tanggung jawab tidak akan terbangun dengan baik dalam dirinya. Lebih baik Anda menyemangatinya saja, karena kritik dari pelanggan merupakan ujian bagi mental bisnisnya. E. Nilai-nilai yang Anda tanamkan. Menanamkan jiwa berwirausaha dalam diri anak bukan berarti menekankan anak untuk mencari uang, apalagi sampai melupakan posisi anak sebagai jiwa yang bebas bermain dan berhak untuk mengenyam pendidikan. Ajari anak berwirausaha dengan fokus pada penanaman mental dan sikap baik yang dimiliki para pengusaha, seperti tanggung jawab, mandiri, dan inovatif. 1. Tanggung jawab. Berwirausaha merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi anak. Di dalamnya terdapat komitmen untuk terus membangun apa yang telah ia mulai. Saat berwirausaha, ada kalanya bisnis terasa lancar dan menyenangkan. Tapi kejenuhan dan kelesuan pasar atau tidak laku juga kadang tidak terhindarkan. Penting bagi Anda untuk menyemangatinya saat anak mulai terlihat jenuh atau merasa kesulitan. Ingatkan anak akan semua tujuan dan hal baik yang bisa ia raih dari usaha yang sedang dijalankannya. 2. Mandiri. Apapun yang sedang dilakukan anak, para orang tua terkadang tidak tahan untuk ikut turun tangan. Apalagi pekerjaan yang dilakukan terlihat mudah sehingga orang tua merasa gemas untuk membantu menyelesaikan. Ketika anak belajar berwirausaha, penting bagi Anda belajar menahan diri untuk tidak selalu membantunya. Biarkan anak menyelesaikan masalah dan pekerjaannya sendiri. Bila anak terlihat kesulitan dan meminta bantuan, akan lebih baik bila Anda tidak menyelesaikan pekerjaannya secara total. Berikan bantuan dalam bentuk bimbingan dan motivasi. Jangan tergoda untuk membantunya menyelesaikan masalah. Hal ini akan membuatnya bergantung pada Anda dalam menyelesaikan masalahnya. 3. Inovatif. Anak-anak merupakan sumber imajinasi yang tidak akan habis. Yang akan membuat imajinasinya menipis hanyalah batasan yang Anda dan lingkungannya ciptakan. Kata-kata yang melemahkan, seperti tidak mungkin, bisa membuat kemampuan berimajinasi anak Anda terhambat. Anak Anda akan merasa tidak bebas berpikir dan berkreasi bila Anda terus menentangnya. Dalam berbisnis, kemampuan berinovasi sangat penting untuk dimiliki pelakunya. Inovasi tidak hanya diperlukan dalam penciptaan produk, tetapi juga soal pemasaran. Anak Anda mungkin datang dengan ide-ide segar yang tidak terfikirkan oleh orang-orang dewasa. Bimbing anak dalam mewujudkan ide-ide
yang akan mendukungnya dalam berwirausaha. Jangan lepaskan tanggung jawab Anda terhadap anak. Walaupun anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, jangan sampai Anda benar-benar lepas tangan dari tanggung jawab membiayai mereka. Jangan pernah Anda menghentikan uang sakunya atau berhenti membayar kebutuhan sekolahnya. Hal itu akan membuat anak besar kepala dan sulit dikendalikan. Anda akan kesulitan memberikan perintah mendidik kepada mereka karena mereka akan merasa bisa mengendalikan hidupnya sendiri dan merasa tidak membutuhkan Anda lagi. 10. Uang saku yang pantas. Sebagaimana diketahui, masyarakat kita termasuk masyarakat yang memiliki kelemahan dalam perencanaan. Saat berbelanja, biasanya keluarga lebih banyak melakukan kegiatan belanja yang tidak terencana atau impulse buying. Walaupun saat ini sudah mulai banyak keluarga yang mengenal belanja pekanan dan belanja bulanan, tetapi ketika berada di tempat belanja, banyak produk yang tidak direncanakan akhirnya dibeli. Hal ini bisa terjadi karena godaan kemasan yang menarik, diskon, dan faktor lain. Pola belanja semacam ini kemudian akhirnya diwariskan kepada anak-anak. Pola konsumsi anak pun menjadi tidak terencana. Apa-apa tinggal minta. Orang tua pun tak sampai hati menolak dengan alasan ingin membahagiakan anak. Akhirnya, anak-anak itu tidak dilatih untuk mengendalikan uang dan keinginan mereka. Sebaliknya, mereka yang dikendalikan oleh hal tersebut. Anak-anak secara tidak sengaja dididik untuk memiliki mental pasif, memiliki sifat nerimo, dan menjadi objek konsumsi. Akibatnya, saat dewasa dan menjadi orang tua, pola tanpa perencanaan ini terus berulang, yakni konsumsi menjadi tidak teratur dan akhirnya mudah terjerumus pada pengeluaran yang mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Memberikan uang saku yang terencana kepada anak adalah solusinya. Hal yang sederhana, tetapi akan memberikan dampak yang luar biasa. Setidaknya, kita akan menyiapkan anak untuk lebih terorganisasi, tidak seperti kita, orang tuanya yang masih berantakan dalam mengelola uang. Dengan pola pemberian uang saku yang terencana, anak pun akhirnya belajar melakukan perencanaan, belajar untuk menahan diri, disiplin, konsekuen, dan mandiri. Mereka sendiri melakukan perencanaan pengeluaran secara mandiri akan membuat keputusan terhadap barang yang akan mereka beli. Jumlah uang saku yang pantas diterima anak. Banyak orang tua yang kebingungan mengenai jumlah uang saku yang pantas diberikan kepada anak-anaknya. Berapa jumlah uang yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan usianya? Tentu saja, selain faktor usia, Anda juga harus mempertimbangkan aktivitas yang harus dijalankan anak sehari-hari. Anda tidak bisa menyamakan jumlah uang anak yang hanya pergi sekolah dan pulang ke rumah dengan anak yang memiliki kegiatan ekstra di luar jam sekolah mereka, misalnya les. Penghitungan sederhana uang saku bisa dilakukan dengan mengajak anak berdiskusi. Ajak anak untuk menentukan besaran uang saku yang akan mereka butuhkan. Minta dia menjelaskan berapa harga makanan termurah atau termahal di sekolahnya. Minta dia menjelaskan barang atau makanan apa saja yang biasa dibeli saat jajan di sekolah. Sebagai acuan, jumlahkanlah sebotol minuman dan sebungkus snack. Setelah menentukan besaran uang jajan, Anda bisa menambahkan sejumlah uang yang sekiranya memang masih dibutuhkan. Misalnya untuk dana darurat mereka atau uang tambahan saat mereka harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tentu saja dana tambahan tersebut tidak sebesar uang pokok yang mereka terima. Sesudah itu, kalikan dengan jumlah harinya. Misalnya dikalikan 7 hari untuk menentukan jumlah uang saku mingguannya. Sebelumnya, kita harus menyamakan persepsi. Uang saku bukanlah uang jajan. Uang jajan adalah uang yang diterima anak secara harian dan akan habis pada satu waktu, atau uang yang diberikan pada saat anak meminta atau menginginkannya. Sedangkan uang saku
adalah uang yang diterima anak dalam jangka waktu tertentu, misalnya secara mingguan atau bulanan, sehingga Anda melatih anak untuk mengelola uangnya sendiri. Namun, hal ini juga jangan menjadi sebuah paksaan. Jumlah uang saku yang diterima anak harus pula disesuaikan dengan pendapatan Anda. Jangan hanya karena Anda melihat kawan sebayanya mendapatkan jumlah uang saku yang lumayan banyak, Anda memaksakan diri agar anak mendapatkan jumlah yang sama pula, padahal Anda tidak mampu. Ingat, kebutuhan rumah tangga bukan hanya uang saku. Ada banyak hal lain yang membutuhkan alokasi dana yang Anda miliki. Selain itu, jumlah uang saku berbeda yang diterima anak akan mendidik mereka mengenai kenyataan bahwa kemampuan orang tuanya tidak sama dengan kemampuan orang tua yang lain. Ada orang tua yang berperilaku ekstrim dengan sama sekali tidak memberikan uang saku atau uang jajan kepada anak-anaknya. Dalam pikiran mereka, anak-anak akan baik-baik saja selama mereka mendapatkan bekal dari rumah dan diantar jemput ke sekolah atau tempat manapun yang mereka butuhkan. Perilaku ini tidak salah 100%. Hanya saja, orang tua harus menyadari jika mereka sedang merenggut kemampuan anak bersosialisasi dengan kawan-kawannya saat jajan di sekolah, atau Anda akan merampas kemampuan mereka mengelola uang yang mereka miliki sendiri. F. Alokasi uang saku. Saat anak bergairah memulai usaha, ajarkan kepada mereka cara membagi uangnya. Pertama, sebagai modal, dan kedua, untuk dia simpan sebagai dana darurat. Namun, saat mereka kehabisan uang yang mereka miliki karena dibutuhkan sebagai modal, jangan Anda lantas menjadi pahlawan dan langsung membantu. Ajarkan mereka bertanggung jawab dan merasakan resiko yang harus dihadapi jika mereka jadi seorang pengusaha. Jika Anda selalu membantu saat dia menghadapi kesulitan, maka di mana letak pembelajaran yang Anda harapkan diterima oleh anak? G. Waktu paling tepat memberikan uang saku. Orang tua dapat melatih anak sejak SD berkait dengan pola pemberian uang saku yang terencana. Agar tak kaget, orang tua juga perlu melakukan transisi, semacam peralihan dari pemberian uang spontan saat sebelum SD menuju terencana. Mulai kelas 1 sampai 2 SD, anak-anak dapat diberikan uang saku mulai dari 2 hari sekali. Selanjutnya, kira-kira kelas 3 SD meningkat menjadi 3 hari sekali. Kelas 4 sampai 6 SD kira-kira sudah dapat diberikan uang saku 5 hari sekali, khusus uang saku sekolah. Jika mereka sekolah sampai hari Jumat, mereka masih dapat diberikan uang spontan untuk hari Sabtu sampai Ahad. Pada tahap ini, peran orang tua untuk mempersiapkan kemampuan si anak untuk mengelola keuangan sangatlah penting untuk kesuksesan anak dalam menjalani tahap kehidupan keuangan berikutnya. Pada tahap inilah, si anak bisa mulai belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Misalnya, belajar mengatur uang belanja dan juga belajar menabung. Ketika SMP, karena sudah latihan selama 6 tahun, anak-anak ini sudah siap untuk melaksanakan pola uang saku sepekan sekali. Dengan catatan, pada kondisi tertentu yang insidental, anak-anak ini masih dapat melakukan pengajuan pada orang tua dengan proporsional dan rasional. Misalnya, anak-anak sebulan sekali ingin refresh dengan teman-temannya. Misalkan wisata kuliner bareng teman-teman, dan seterusnya. Meski yang terbaik tetap saja anak-anak harus berusaha keras untuk menyisihkan uang sakunya sendiri untuk melakukan belanja tidak rutin. Saat SMA, jika kita konsisten melakukannya saat SMP, anak-anak sudah dapat diberikan uang saku minimal 2 pekan sekali, atau bahkan sebulan sekali. Dan jika anak-anak SMA sudah dapat melakukan perencanaan keuangan dengan baik, mereka tidak akan mudah termakan bujuk rayu media yang menggiurkan.
anak-anak kita dapat terhindar dari pola perilaku yang konsumtif dan berlebihan. Apalagi jika pendapatan dari usaha mereka sudah terbilang besar. Anda harus mampu menjadi konsultan bagi mereka dalam membelanjakan uang yang mereka miliki. 3 hal yang harus dipegang teguh ketika menerapkan pola uang saku yang terencana adalah konsisten, dan konsisten. Ketidakkonsistenan justru akan menghancurkan rencana yang telah dijalankan dan justru membuat anak mudah melakukan ketidakkonsistenan di masa depan. Anak yang konsisten dimulai dari orang tua yang konsisten. Jangan pernah menghubungkan uang saku dengan kewajiban di dalam rumah. Sebagaimana yang telah disinggung tadi, Anda tidak dianjurkan untuk menghentikan pemberian uang saku kepada mereka hanya karena Anda merasa mereka sudah mampu menghasilkan uang sendiri. Pemberian uang saku adalah kewajiban Anda. Selain itu, uang saku yang Anda berikan bisa pula sebagai kontrol kepada mereka, sehingga mereka masih memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya. Terangkanlah kepada anak bahwa uang yang mereka hasilkan tidak ada hubungannya dengan urusan di dalam rumah. Di dalam rumah, mereka masih berstatus anak dan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Sebelas, bantu mereka cara mengelola uangnya. Ketika anak mulai bisa menghasilkan pendapatan sendiri, maka saat itulah dimulai perjalanan kehidupan keuangan yang sesungguhnya. Apa yang perlu Anda lakukan saat anak sudah bisa menghasilkan uang sendiri? Apakah semua dibelanjakan saja? Pada dasarnya, ada 3 alternatif pengalokasian pendapatan yang bisa dilakukan anak Anda, yaitu konsumsi, menabung, dan investasi. Alternatif pertama misalnya digunakan untuk membeli makan, minuman, mainan, dan sebagainya. Motivasi utamanya adalah untuk memperoleh kepuasan anak. Jika masih ada sisa pendapatan setelah dikonsumsi, bentuk alokasi kedua adalah menabung. Menabung bukan berarti menyimpan semua uang yang anak miliki di bank. Karena dengan hal tersebut, Anda akan kehilangan momen mengajarkan mereka cara membelanjakan uangnya. Ajarkan mereka hanya menyimpan sebagian dari pendapatan secara periodik agar anak mempunyai sejumlah uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga atau mendadak. Motivasi utamanya adalah berjaga-jaga. Hal yang utama adalah ajari anak berinvestasi. Hal ini merupakan bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi dikeluarkan saat ini. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.